Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tentang ribut-ribut sampai viral siswa dan siswi sejumlah SMA yang berada di Mempawah, Kalimantan mendemo gurunya sendiri gara-gara siswa-siswi yang dianggap pintar atau yang disebut dengan eligible tidak bisa mengikuti ujian atau tes masuk perguruan tinggi negeri. Atau informasinya, karena wakil kepala sekolah yang diberikan tugas untuk menginput data lalai karena kebanyakan main TikTok. Kita tidak boleh menuduh dulu kepada yang bersangkutan apakah betul gara-gara main TikTok atau tidak. Bahwa media sosial betul bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Tapi kalau kita menggunakan secara berlebihan atau menyalahgunakan TikTok atau medsos itu juga tidak sesuai pada tempatnya, justru akan menghambat selesainya pekerjaan. Maka banyak sekali perusahaan yang tidak menginginkan karyawannya yang memiliki akun TikTok. Saya di Kota Batam banyak sekali menemukan beberapa HRD atau manajemen perusahaan mau merekrut karyawan itu kalau karyawan itu tidak memiliki akun medsos. Dia bilang banyak sekali pekerjaan tuh yang tidak tuntas. Kok bisa begitu? Dia bilang sedang bekerja main TikTok, jarang tidur atau tidur kemalaman, bangun kesiangan, yang akhirnya masuk pekerjaan datang terlambat. Maka dia bilang, saya tidak ingin ambil risiko daripada perusahaan saya rugi. Salah satu syarat bekerja di tempat saya, karyawan itu tidak boleh ada akun medsos. Nah, atas kejadian ini yang terjadi sekarang, ribut-ribut siswa tidak bisa mengikuti ujian. Ada pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan, cek juga semua guru itu yang punya akun medsos. Karena khawatirnya dia tidak fokus menjadi guru, akhirnya proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. PR tidak dikoreksi sebagaimana mestinya. Memberikan penilaian tidak berdasarkan pelajaran yang telah diujikan. Begitu juga yang biasa menginput data ke depannya. Terus kontrol, jangan sampai anak dirugikan. Agar terus mengontrol para pegawainya, khususnya yang berkaitan untuk menuntaskan pekerjaan hari-hari pelayanan yang berhadapan dengan kita. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ini yang seharusnya bisa dikerjakan katakanlah 10 menit, harus 10 jam. Masalahnya kadang-kadang akun medsos segala macam yang dia miliki itu bukan hanya dimainkan di luar, sedang bekerja. Makanya kalau kita pergi ke bank, kita pergi ke kantor Telkom, di bank itu sedang bekerja, tidak ada yang main medsos. Di perusahaan-perusahaan BUMN itu setahu saya tidak ada, terutama yang bagian pelayanan di depan fokus menghadapi klien, menghadapi customer. Coba kalau kita masuk kantor-kantor pemerintah, sedang melayani kita dia main HP, tak fokus. Ini harus dibenahi menurut saya ke depan. Termasuk teman-teman saya itu semuanya sebenarnya. Ternyata gara-gara HP ini juga kadang-kadang para istri pun lupa ngurus anak. Lupa masak, lupa nyetrika, lupa melayani suami, rumah tidak terurus, suami tidak terurus, setrikaan tak dituntaskan, masak tak sempat nyapu, tak sempat ngepel, pakaian nggak dijemur. Maka banyak rumah tangga berantakan gara-gara HP kan.
malam, tidur kemalaman, siang tak ada yang bekerja. Begitu juga suami. Gara-gara HP dia lupa tidak bayar listrik, tidak bayar SPP anak sekolah, lupa tanggung jawabnya. Para petani juga banyak yang lalai melaksanakan tugasnya. Mestinya pagi-pagi pergi ke kebun, fokus bekerja agar hasil pertanian luar biasa banyak. Ini malah main HP, main medsos, main TikTok atau yang lain. Kecuali kita yang memang bekerja mencari uang atau ditugaskan di bidang itu. Contoh, kalau saya kan penyuluh Kementerian Agama, diperintahkan oleh kantor harus memiliki akun media sosial. Di situ kita menyampaikan penyuluhan, di situ menyampaikan pembinaan, di situ menyampaikan sharing pendapat. Ya, karena memang tugasnya penyuluhan. Begitu juga Bapak Ibu yang tugasnya mencari uang melalui medsos. Silahkan saja. Maka saya berharap para guru fokuslah urus siswa dan siswi itu, jangan sampai jadi korban. Adapun kejadian yang ribet-ribet ini nggak bisa guru sesederhana mengatakan seperti yang di Kalimantan itu ya, saya mohon maaf. Ya betul, maaf tuh ucapan yang mulia, tapi tidak cukup sampai di situ. Karena anak ini untuk mencapai supaya cukup syarat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi itu 3 tahun. Berjuang siang malam, baca buku terus, otak tuh sampai panas. Ini sudah saatnya memanen, kok tiba-tiba tak bisa ikut ujian. Itu yang membuat dia kesal. Akhirnya apa? Gara-gara seperti ini, hanya beberapa orang guru ini melakukan kelalaian, maka semua guru dianggap tidak baik oleh masyarakat. Namun kepada siswa-siswi yang tak bisa ikut ujian, sabar. Allah lebih tahu daripada yang tidak kita ketahui. Insya Allah ada hikmahnya. Jangan terlalu kecewa ya nak. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Wahai anak-anakku, jangan pernah putus asa. Tetaplah belajar. Tempuhlah perjuangan itu melalui pikiran, pekerjaan, dan keikhlasan tentunya. Insya Allah Tuhan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.